Yang tadi saya lihat ketika ada angin itu, sekilas saya melihat ada makhluk kerajaan yang turun dari atas bersama angin itu, turun dan nyamperin saya jarak 5 meter. Dia sudah megang pedang dan saya di saya buru-buru baca apa yang saya tahu. Dibaca, selesai, meledak deh, kena pohon mangga itu, jatuh. Bang, minum dulu bang. Mantep banget nih kopi nih. Enak gak bang? Wah, bertumpah-tumpah gitu ya. Boleh nih. Oke lah ya. Berarti ada yang mau nih kalau tumpah begini. Iya, ini namanya Mau Coffee bang. Nah ini donatnya juga ada nih dari Mau Coffee. Gokil. Nah ini buat lo yang lagi di rumah nih yang pengen nyobain Mau Coffee sama donatnya Mau Coffee, lo bisa pesan online di GrabFood atau di GoFood. Oke? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu daerah di tempat kerjanya bang ya. Iya. Nah sekarang di depan gue ini udah ada Bang Maul. Halo Bang Maul. Halo. Sehat Bang Maul? Alhamdulillah. Sibuk apa nih bang? Masih kerja malam. Masih kerja bang ya? Oke. Bang Maul ini kerja sebagai security bang ya? Iya. Di daerah mana bang? Di daerah Bintara Jaya 1, di daerah Cibening. Di daerah Bekasi, Cibening? Bekasi Barat. Bekasi bang ya? Nah. Oke, Bang Maul ini akan menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami di tahun berapa bang? Belum lama, masih 2 bulan lalu. Masih 2 bulan lalu bang ya? Bang, boleh nggak sih bang lu kasih sedikit kisi-kisi bang tentang pengalaman yang pernah lu alami bang? Kisi-kisinya, saya kan biasa kerja gitu kan. Tiba-tiba saya diserang oleh makhluk. Diserang oleh makhluk bang Iya. ya? Wah ini seru banget nih bahas ini. Ini gue yakin teman-teman di rumah udah penasaran banget sama cerita Bang Maul. Dan gue juga udah penasaran banget sih pengen ngedengerin secara langsung cerita Bang Maul. Jadi buat teman-teman Jembatan Hitam, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Kejadiannya waktu itu, ketika itu saya lagi, seperti biasa saya kerja malam. Saya jaga malam dari jam 1 sampai jam 5 ya. Itu kejadiannya ketika jam 2 di malam Selasa 2 bulan lalu ya. Saya biasa kan keliling, namanya jaga security ya. Saya keliling tuh. Pas saya keliling tuh jam 2, saya berdua ditemani sama teman namanya Diki. Saya jalan tuh berdua keliling biasa, santai, nggak ada apa-apa. Saya sambil merhatiin keadaan aman atau tidak. Ketika saya nyampe belokan gang itu deket masjid ya, disebutnya Masjid Baitur Rahman kalau di Cibening. Belokan situ tiba-tiba ada angin kenceng. Tiba-tiba gitu langsung ke saya gitu, berdua. Ser. Teman saya ini kayak panik gitu. Anginnya kayak bukan biasa kita angin lewat gitu, ser. Bukan. Jadi anginnya tuh kayak sengaja nabrak kita. Gitu. Dan cuma satu arah, dari depan doang, dari belakang, kanan kiri nggak ada. Teman saya ini panik, bang, ada apa nih bang? Udah tenang aja sih bilang. Oh ya udah, kita jalan lagi tuh terus, kita keliling terus, muter sampai masjid, terus muter lagi. Pas sampai dekat rumah yang ada mobil di luar tuh hitam, pas belokannya, dia di belakang saya angin udah kenceng, wush gitu. Di belakang doang, kanan kiri depan nggak ada. Gitu. Kayak mau nimpa saya gitu berdua. Saya masih santai, masih ya Allah lindungi saya gitu. Semoga nggak apa-apa gitu. Saya positif aja lah. Jalan berapa meter, teman saya teriak ke saya, bang, tolong bang. Ya saya ngeliat ke kanan, ke kiri nggak ada apa-apa kan. Saya lihat ke belakang, dia diem, dia megangin kaki begini. Bang, tolongin bang. Jadi di kakinya nggak bisa jalan, kayak mau jalan ditahan gitu. Saya ke belakang nyamperin dia, ya saya usap kakinya, saya baca yang sebisa saya gitu, sholawat Nabi atau apa sih. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Kenapa bang ya? Dia udah ketakutan gitu, gemeteran sih bang. Udah tenang aja, insya Allah nggak kenapa-napa. Kita jalan lagi terus, kita ke arah pemukiman bawah, dekat sawah tuh, ada lapangan, ada kali, ada sawah-sawah gitu. Kita ke bawah. Itu kuping saya makin kenceng gitu, wing gitu, nggak tahu itu apa. Dari belakang udah angin kenceng. Ya udah kita terusin sampai bawah sampai pos. Ketika sampai pos,
Saya bilang, Dik duduk dulu sini ya, namanya Diki kan, teman saya tadi itu berdua. Dik duduk sini, iya bang. Dia itu posisi udah ketakutan gitu, kayak panik gitu. Karena dia baru ngerasain kayak gitu, baru ngerasain dia kayak gitu. Ya udah, saya bilang duduk dulu sini sebentar, karena feeling saya kayak gak enak ini. Ini kayak ada apa gitu, kayak ada sesuatu gitu, kayak mau ada terjadi sesuatu. Saya diem dulu di situ. Saya berdiri biasa sambil ngeliat kanan kiri. Si Diki duduk di depan saya seperti ini, di jongkok. Saya berdiri. Itu dari tiba-tiba dari atas kan saya turunan posisinya di pos turunan. Dari atas angin kenceng banget bang, kenceng banget. Sampai kita mikir ini kayak bukan angin biasa kita lewat gitu, gitu doang gitu. Enggak, yang angin kenceng banget. Nyampe ke saya tiba-tiba ya. Daripada saya kenapa-napa sama teman saya kenapa-napa, ya saya baca dengan apa yang saya ketahui gitu di agama saya gitu, kayak agama Islam. Saya baca satu kayak kursi atau apa selawat apa saya baca. Saya alhamdulillah gini, tiba-tiba itu angin berhenti dan bunyi kencang banget di atas kepala kita berdua. Cedir. Kita berdua kaget dan pohon mangga yang di belakang itu jatuh. Rantingnya jatuh. Ada pohon mangga di belakang pos itu, dia berjalan begini, yang sebelahnya jatuh. Cetak, patah. Patahnya bukan patah kayak jatuh karena angin, tapi kayak tak. Jatuh. Kita lihat berdua. Jatuhnya ketimpa mobil, di bawahnya ada mobil, parkir mobil gitu. Kata teman saya Diki, "Bang, ada apa sih, Bang? Kok kayak gini amat?" gitu katanya. Baru ngerasain nih bang kayak gini, ketakutan dianya. Akhirnya saya ceritain. Yang tadi saya lihat ketika ada angin itu, sekilas saya melihat ada makhluk kerajaan yang turun dari atas bersama angin itu, turun dan nyamperin saya jarak 5 meter. Dia sudah megang pedang dan saya di itu saya ngeliat ketika sekilas mau saya baca. Saya lihat di atas dia udah begini. Jadi udah kayak saya buru-buru baca apa yang saya tahu. Dibaca, selesai, meledak deh, karena pohon mangga itu jatuh. Setelah itu alhamdulillah nggak ada kejadian lagi, dan pagi-paginya saya ditegur sama yang punya mobil gitu. Kok mobil saya kejatuhan ranting, yang kenapa tadi pohon mangga jatuh ke mobilnya dia. Pagi-pagi saya ditegur, ya saya jelasin seperti itu. Daerah, ya untungnya aja mobilnya nggak rusak, cuman ketimpa doang, nggak rusak, nggak kena bodinya, nggak kena apa-apa gitu. Saya jelasin kejadian seperti itu, dia mengerti gitu. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, nggak kok nggak ada lecet-lecetnya, nggak ada apa, alhamdulillah. Ya udah. Ya nggak lama kemudian ya ketemu Diki lagi kan tuh, paginya atau siangnya ketemu dia lagi. Dia tanya, emang semalam apa sih bang makhluknya gitu, sampai kayak gitu bang gitu. Karena saya juga nggak pernah ngerasain seperti itu kejadiannya gitu. Jadi dia mungkin si Diki ini pernah ketemu sama makhluk atau apa, seperti kuntilanak atau pocong atau apa. Tapi yang ketemu sama saya yang semalam itu, yang dia bingung gitu. Kok dia nggak ngerasain sesuatu yang kayak gitu, malah yang lebih besar lagi auranya. Kata dia seperti itu. Ya saya jelasin bahwa semalam itu ya yang kerajaan. Kalau spesifiknya, dia pakai baju kerajaan, dan bawa pedang di sini. Ya, sini nggak pakai mahkota biasa, kayak ikat doang gitu biasa. Sini ada gininya. Pakai baju, bukan yang nggak pakai baju, dia pakai baju. Cuman bajunya nggak begitu jelas apa warnanya. Cuman ya ada datang dengan angin bareng itu, langsung ngeluarin pedang, langsung hajar saya. Seperti itu kejadiannya. Ya, kita minum dulu bang. Habis ngomong pasti seret kan? Oke. Bang, ini di sini gue mau sedikit bertanya mengenai pengalaman lo nih bang. Iya. Pada malam itu kan lo bertemu dengan sosok yang bisa dibilang menyerupai sosok dari kerajaan bang ya? Iya. Itu spesifiknya emang seperti itu bang? Seperti itu. Jadi saya nggak begitu jelas, cuman dia pakai baju kayak baju jirah gitu. Baju jirah ya? Baju jirah gitu. Cuman ya nggak full badan, cuman sebadan sini doang. Terus pakai kayak gelang itu gitu sini. Bawahnya juga kayak kain doang. Kayak kain gitu berurai. Ya tiba langsung dari sini ada pedang, dia langsung gini. Sambil melotot ya juga sambil melotot ya. Ya, saya nggak tahu saya salah apa. Tiba-tiba saya diserang. Tapi kalau untuk apa sih penampakan mukanya atau wajahnya tuh berbentuk manusia atau serem bang? Bentuk manusia tapi serem, melotot. Tapi serem gitu ya? Melotot seperti kayak di film-film laga itu Indonesia. Film-film kayak kolosal gitu lah ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu lah ya. Oke sih.
Keren sih. Rokok dulu lah. Ya saya juga nggak tahu kenapa itu saya bisa diserang. Iya. Saya lagi tugas biasa kan, ya security, saya lagi keliling kampung lihat keamanan gitu. Tiba-tiba saya di gang itu saya diserang. Saya nggak tahu salah saya apa. Entah itu juga nggak tahu dia dari mana tiba-tiba nyerang saya. Entah juga memang dia mau nyerang orang lain kali ya. Mungkin saya yang lewat di situ. Tapi kalau untuk lokasi sendiri ada nggak sih bang kemungkinan lokasi itu dulu bekas apa gitu bang, story-nya bang? Kalau history di situ dari kampung saya ya, di situ yang saya jaga itu ya, security, saya kerja di situ. Saya tahu dulu ya, kalau zaman kerajaan saya kurang tahu, tapi kalau zaman Belandanya saya hampir tahu lah gitu seperti apa ya. Karena waktu itu memang nggak ada rumah sama sekali, cuma ada satu rumah engkong saya itu. Oh, gitu jadi ya? saya asli di situ, tinggal di situ dari pertama, engkong saya di situ. Memang itu nggak ada apa-apa, cuma ada pohon bambu, pohon-pohon besar. Makanya disebutnya Kampung Cibening ya, karena pohon-pohonnya besar dan airnya bening, manis gitu. Oh, tapi gue agak sedikit ini juga sih, maksudnya kenapa harus muncul sosok seperti itu? Karena kan mungkin yang biasa kita temuin kan kayak setan itu kayak kuntilanak gitu kan, kayak genderu atau pocong. Tapi di daerah seperti itu masih ada hantu yang atau sosok yang menyerupai zaman kerajaan, bang. Abang sendiri kaget ya. Kaget gue bener. Apalagi saya bang, yang nggak tahu salahnya apa, ya saya cuma lewat, yang setiap hari saya lewat situ, dan tiba-tiba di malam itu saya diserang. Saya nggak tahu salah saya apa, saya cuma lewat. Oh, lu nggak tahu berarti ya? Nggak tahu, tiba-tiba saya diserang seperti itu, entah kenapa gitu di malam Selasa itu. Saya nggak tahu itu mungkin makhluk mau nyerang siapa, entah saya lewat atau saya salah nggak permisi atau apa. Tapi saya mau biasa lewat situ biasa, setiap hari saya lewat situ, keliling lewat situ. Tapi selain sosok itu bang, selama lu kerja di sana sebagai security, lu pernah menemuin sosok aneh-aneh lagi ya sih? Ada. Ada ya? Ada. Banyak ya? Banyak. Yang selain itu yang menurut lu yang paling epic, yang paling serem tuh apa? Yang paling epic, ya, jadi di pos itu juga ada pembuangan sampah. Posisinya waktu itu jam 4 subuh, sama jam 4 subuh, saya kan hampir-hampir mau ajan deh, gitu kan. Saya keliling ke bawah di pos itu juga, cuman di bagian sampahnya saya keliling biasa. Saya lihat posisi ke pos sampah itu saya ada cahaya. Kayak apa? Kayak bara rokok ini, kecil kan. Nih, gerak ini. Saya samperin dong. Apa sih gitu? Orang kali atau apa? Saya berpikir positif, ini maling nih atau apa gitu. Karena saya security nih. Iya, betul. Saya waspada gitu. Logis ya. Saya samperin. Gerak sini, gerak situ. Lama-lama semakin saya dekat makin besar. Makin besar. Saya panik ya kan. Ya Allah, ini ada apa gitu. Ya seperti biasa, saya coba untuk belajar tegar, belajar kuat gitu. Saya baca dengan apa yang saya bisa. Kursi lah, sholawat Nabi lah atau apa. Lama-lama itu dia hilang, jauh. Itu jaraknya hampir 5 meter. Sosok kayak gitu bisa dibilang kayak apa ya? Kayak Banaspati atau sejenis sih kali bang ya? Kalau dibilang mirip Banaspati iya, tapi kalau dibilang Banaspati enggak. Setahu saya yang kayak gitu bukannya saya tahu ya, yang pengetahuan saya itu jenis siluman. Siluman ya? Ya, jenis siluman. Gokil. Jadi dia memang seperti itu dulu. Nyala dulu api, bolak-balik. Nanti kalau dia memang berani untuk nunjukin sesuatu, nanti berubah. Jadi asli dia seperti apa. Berarti secara bisa dibilang secara kepekaan lo peka juga terhadap hal yang seperti itu bang ya? Jadi dibilang peka, ya kadang peka kadang enggak gitu. Gitu. Ya. Apa lo punya sesuatu yang mungkin bisa menjadi magnet sehingga setiap ada lu pasti ada kemunculan yang bisa dibilang ya di luar nalar. Di luar nalar gitu bang. Kalau dibilang itu saya nggak tahu juga, cuman yang saya tahu dari nenek sama dari bokap itu, saya memang lahirnya bukan seperti umumnya gitu. Orang kan biasa lahir 9 bulan di kandungan kan. Kalau saya 11 bulan di kandungan. Gokil. Berarti mungkin dari situ mungkin udah ada. Iya, sampai saya juga kecil-kecil ya, waktu kecil sempat ditarik di kali, kan suka mandi tuh masih kecil ya. Kalau anak kecil suka mandi di kali, ngobak tuh bahasa zaman dulunya. Pernah juga di kali saya ditarik sama, nggak tahu kaki saya ditarik, masih kecil saya. Ditarik, ada yang nolongin saya. Masih sebutnya om ya sekarang ya. Tarik dia, kenapa? Nggak tahu, ada yang narik. Terus tabrakan mobil. Saya bawa motor, saya diboncengin tengah-tengah.
sama ibu saya sama tukang ojek kayak parah, ibu saya juga beset, saya doang berdiri di tengah jalan. Gokil. Berarti memang gua mau jabarkan kalau emang kemunculan sosok itu ada karena memang lu peka kali bang, jadi mungkin dia pengen nunjukin eksistensinya sama lu kalau dia tuh ada di situ. Itu bang ya. Itu sih kesimpulan dari gue ya, gue nggak tahu lah atau enggak kebenaran yang enggak atau enggaknya gitu lah. Pokoknya yang gue tanggep ya mungkin dengan lu yang sekarang ini menjadi magnet buat makhluk-makhluk yang seperti itu muncul di depan lo bang, untuk menunjukkan eksistensi dia. Gitu aja sih menurut gue. Oke bang, gue cukup menarik juga cerita lu pada malam ini. Gue terima kasih banget lu datang jauh-jauh dari Bekasi, mampir ke base camp Jembatan Hitam, ya bang ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi di sini bang ya, dengan cerita-cerita yang lebih serem lagi bang ya. Siap bang ya? Insya Allah. Oke, gue ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Jembatan Hitam juga yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata gue ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.